Kalau kau masih ingin hidup, turuti perintahku. Kau harus kawin. Kawin? Apa tidak salah dengar? Kenapa tidak bilang dari tadi, Nek? Aku sudah ngomong. Melanjutkan alur cerita film misteri Gunung Merapi. Ini adalah lanjutan cerita dari episode 44, sebagaimana yang telah diceritakan dalam episode 44, bahwa Parida pada saat itu menumpang nginap di salah satu rumah, karena pada saat itu menuju pulang dari tawanan Ki Badirun. Tapi tidak disadari, bahwa rumah tersebut milik Mak Lampir, bekas rumah Tuan Adolo Peter, yang pemiliknya mati dibunuh oleh Mak Lampir. Untuk selanjutnya, Parida pun di sana akan dibunuh oleh Mak Lampir. Akan tetapi Mak Lampir tidak mampu untuk membunuh Parida, karena Parida telah memiliki Raja Wahyu Agung. Di sisi lain, kini Sembara dan Basir pun sedang sibuk di tengah hutan mencari Parida, yang hingga sampai saat ini belum juga ketemu. Parida! 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 Pada malam berikutnya, Mak Lampir pun berusaha untuk membunuh Parida. Akan tetapi rupanya tidak bisa juga. Karena baru saja mau menyentuh Parida ia sudah terpental. Namun dengan sandiwara Mak Lampir si manusia setan yang licik, ia pun beralasan ada kiriman ilmu gaib yang menyerang Parida. Tentu saja, pada saat itu Parida langsung terbangun. Karena mendengar Mak Lampir yang bergedebugan di sebelah tempat tidur Parida. Nenek, kenapa, Nek? Ada orang jahat yang mengirim ilmu gaib untuk membunuh kamu. Nenek mencoba untuk menangkis, sehingga nenek jadi begini. Sudahlah, tidak usah mencemaskan nenek. Nanti juga sembuh. Sementara itu, sedangkan Sembara dan Basir pun masih dalam kesibukan memanggil-manggil Parida di tengah hutan, yang lokasinya tidak terlalu jauh dari kediaman Mak Lampir, dan hutan tersebut masih banyak dihuni oleh bangsa binatang, seperti rusa, ular, dan mungkin juga ada harimaunya di sana. Kenapa? Takut? Bukannya takut, tapi aku takut lupa. Lupa membunuh binatang, sebab aku kan penyayang binatang. Aku kira kau takut, Sir. Basir takut, memalukan. Basir pun di sana melihat rusa di tempat itu. Tampaknya sangat ketakutan. Namun Basir memberanikan diri pura-pura berani. Untuk menutupi malu kepada Sembara. Basir pun seperti berani sungguhan sehingga tidak mau diingatkan oleh Sembara. Bahwa di depan Basir ada jebakan maut. Mungkin orang tersebut memasang jebakan untuk menjebak rusa itu. Sir, berhenti, Sir. Kenapa? Diam, jangan bergerak, Sir. Basir tidak takut apapun. Ada, tolong! Sembara, tolong! Katanya kamu tidak takut apa saja, Sir. Mana aku tahu kalau ada jebakan. Cepat tolong aku, Sembara. Aduh. Kalau aku tahu siapa yang masang perangkap ini, aku sunat dia. Aduh. Makanya, Sir, lain kali kalau aku suruh berhenti, diam, jangan bergerak. Kau harus nurut sama aku. Perangkap edan. Kini kembali kepada Mak Lampir. Pada saat itu Mak Lampir sedang meraga sukma. Lalu sukmanya mendatangi Ki Jurak Rawa, guna meminta petunjuk mengenai pengapesan Parida. Karena selama ini Mak Lampir tidak bisa melakukan yang mereka inginkan, yaitu ingin membunuh Parida, dan ingin memusnahkan semua keturunan Kiai Ageng Prayogo, seperti yang mereka janjikan. Maaf, aku mengganggu tapamu, Kakang Jurang Rawa. Mau apa kau, Lampir? Mau minta petunjuk. Kalah. Ya, aku tidak sanggup menandingi Raja Wahyu Agung. Suruh dia berbuat. Dia harus melakukannya dengan sukarela. Dan dia harus tahu bahwa perbuatannya itu adalah pelanggaran.
Wahyu Agung adalah kalimat suci yang bersinar, menerangi hati sanubari pemiliknya. Sinarnya akan musnah oleh perbuatan yang kotor. Ternyata tidak sulit. Dan kebetulan saya menawan seorang laki-laki yang imannya tipis. Mardian. Bukan dia orangnya. Bukan dia. Kamu tidak bisa mempergunakan Mardian. Sebab Mardian itu suami Farida. Mardian suami Farida. Mardian dan Farida menikah dengan sah. Tapi Farida tidak mencintainya. Dia lebih mencintai laki-laki lain. Siapa orang itu? Sembara. Pergunakanlah orang lain dan dibuat menyerupai Sembara. Terima kasih Kakang Juranggrawa. Ya, kini Mak Lampir sudah mendapatkan petunjuk terkait pengapesan Farida, yang bahwasanya harus melakukan hubungan intim dengan lelaki bukan muhrim, namun dengan syarat harus sukarela, atau suka sama suka. Di sisi lain, kini Sembara dan Basir pun yang sedang mencari Farida masih di tengah hutan. Hari pun mulai larut malam. Kini Sembara dan Basir menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan, karena memang suasana di pegunungan itu sangat dingin. Namun tidak menyangka bahwa pada saat itu tiba-tiba datang Panglima Kumbang membawa kabar untuk Sembara, yang bahwasanya bahwa Farida sedang menghadapi bahaya di kediamannya Mak Lampir. Farida dalam bahaya. Dia akan dibunuh oleh Mak Lampir, perempuan siluman. Oh, saya harus menyelamatkan Farida. Di mana tempatnya perempuan siluman itu? Kau tidak akan bisa mengalahkan Mak Lampir sebelum kau mendapatkan cambuk sakti, cemeti amal rasuli. Di mana saya bisa mendapatkan senjata sakti itu? Kau harus menemui Ki Ageng Jembar Jumantoro di Padepokan Cemoro Kuning. Di mana itu? Aku akan mengantarmu ke sana. Lalu selanjutnya, Panglima Kumbang pun memberitahukan kepada Sembara, kalau melawan Mak Lampir harus mempunyai senjata pusaka cambuk sakti. Kalau tidak, maka tidak akan mampu melawannya. Lalu kemudian, Panglima Kumbang pun mengantarkan Sembara pergi ke Kiai Ageng Jembar Jumantoro di Padepokan Cemoro Kuning untuk mengambil cambuk sakti Cameti Amal Rasuli, cambuk yang pernah dipinjam oleh Tumenggung Surotani pada masa zaman kerajaan dipegang oleh Raden Patah abad yang lalu. Masuklah, aku menunggu di sini. Majulah, maju. Sudah lama aku menunggu. Firasatku mengatakan, pada malam purnama kedua, akan datang kepadaku seorang pendekar muda untuk meminta senjata sakti, cemeti amal rasul. Ya, ternyata Kiai Ageng Jembar Jumantoro pemilik Padepokan Cemoro Kuning pun sudah mengetahui bahwa malam bulan purnama kedua akan kedatangan seorang pendekar muda yang membutuhkan cambuk sakti tersebut. Dan setelah Sembara datang ke Padepokan Cemoro Kuning, senjata sakti pun diserahkan kepada Sembara sebagai pendekar pahlawan pilih tanding, guna menumpas kejahatan di atas bumi ini. Benarlah kamu orangnya. Dengan di tanganmu, cemeti amal rasuli itu, jadilah kamu pendekar yang sejati. Bantulah orang-orang yang tertindas. Tegakkanlah kebenaran dan keadilan. Besok berjalanlah ke timur, dan kamu akan menemukan sebuah rumah tua, peninggalan orang Belanda. Namanya Adolf Peter. Disitulah Mak Lampir bersemayam. Terima kasih Panglima Kumbang. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Memang tepat sekali apa yang dikatakan Panglima Kumbang, bahwasanya Basir tidak akan bangun sebelum Sembara kembali. Selama Sembara diajak menuju ke Padepokan Cemoro Kuning, sampai kembali lagi Basir pun masih dalam keadaan tidur dengan pulas di hutan sendirian. Sehingga pada akhirnya, Sembara mendapatkan cambuk sakti tersebut. Basir tidak mengetahui
Belum tidur. Tadi Panglima Kumbang datang. Panglima Kumbang? Dia memberitahu bahwa Farida disekap perempuan siluman. Perempuan siluman? Iya, namanya Mak Lampir. Waduh, gawat. Farida dalam bahaya. Panglima Kumbang menyuruh kita berjalan ke arah timur. Sampai menemukan rumah tua peninggalan Adolf Peter, orang Belanda. Di rumah itulah Mak Lampir tinggal. Kini kembali kepada Mak Lampir, yang pada saat itu sedang mencari lelaki, guna dijadikan lelaki yang akan menodai Farida, untuk menghancurkan Raja Wahyu Agung itu. Lelaki tersebut akan disihir dan diubah wajahnya menjadi sembara, atau lelaki yang Farida cintai. Karena menurut petunjuk Raja Siluman Jurakrawa, harus melakukan perbuatan yang dilarang oleh kepercayaannya. Maka dari itu Mak Lampir sedang mencari mangsanya, dan sangat kebetulan. Ada sekelompok rampok yang sedang haus tempe bongkrek. Mereka pun sedang merampok seorang juragan. Sang pemimpin rampok yang sedang haus tempe pun merampok istri juragan. Nah disitulah kesempatan bagi Mak Lampir. Kaulah laki-laki yang kucari, yang menjadi pilihanku. Dari mana kamu? Datang-datang bicara sembarangan. Lepaskan perempuan itu, karena kau akan mendapatkan yang 10 kali lebih cantik. Ngomong apa kamu? Kasih dia uang dan suruh dia pergi. Dengan kekuatan sihir dan tenaga dalam Mak Lampir, sekali tendang langsung sampai ke dalam rumah Mak Lampir. Dan di rumah itulah lelaki tersebut akan dirubah wujud menjadi sembara. Kalau kau masih ingin hidup, turuti perintahku. Baik, Nek. Kau harus kawin. Kawin? Apa tidak salah dengar? Kenapa tidak bilang dari tadi, Nek? Aku sudah ngomong bahwa kau akan dapat perempuan yang 10 kali lebih cantik. Saya pikir bohong, Nek. Sekarang aku harus merubah mukamu. Apa, Nek? Muka saya dirubah? Gadis itu cantik. Dia tidak akan mau pada mukamu. Ya, Mak Lampir pun berjanji akan merubah wajah menjadi sembara. Ia pun mulai memandikan orang tersebut dengan air kembang. Tepat jam 12 malam. Mandi kembang tengah malam. Mungkin sama dengan lagu dangdut. Ritualnya pun sangat komplit. Setelah selesai mandi kembang, Mak Lampir pun melanjutkan ritual dengan bakar kemenyan. Untuk memanggil para jijin berhala mereka. Kau sudah jadi sembara. Ini saya, Nek. Muka saya jadi bagus, Nek. Sekarang kau ganti baju. Begitu cepat Mak Lampir merubah wajah jadi sembara untuk menodai Farida, sedangkan Mardian suami Farida ditugas untuk jadi juru masak oleh Mak Lampir. Nasibku benar-benar apes. Tidak pernah mimpi bakal jadi pelayan, tukang masak. Jangan lupa. Iya, Nek. Kau harus bisa meraih Farida hingga dia benar-benar rela. Beres, Nek. Soal merayu perempuan, Darkum, sembara ahlinya, Nek. Singkat cerita, Mardian pun sudah selesai memasak. Ia pun kemudian menyiapkan untuk makan malam. Tapi Mardian pun merasa kaget, karena mengapa tiba-tiba ada sembara di ruang makan. Sembara? Sudah kau siapkan semua yang aku perintahkan padamu, Mardian? Sudah, Mak. Bagus. Sekarang kau temui Farida. Kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Misteri Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.